Dua nikmat ini kita rasakan luar biasa besarnya ketika hilang dari diri kita. Bagaimana kita kalau sakit, baru kita merasakan nikmatnya sehat itu luar biasa. Bagaimana kita disibukkan dengan segala pekerjaan kita, baru kita merasakan nikmat waktu luang itu adalah luar biasa. Oleh karena itu, hendaknya kita menjadi seorang hamba yang senantiasa bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita nikmat sehat, maka kita jadikan nikmat sehat ini sebagai sarana dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini adalah luar biasa, terutama di bulan Ramadan. Ya, banyak dari saudara-saudara kita mungkin yang tidak bisa melaksanakan saum di bulan Ramadan di siang hari. Kenapa? Karena nikmat sehatnya Allah cabut. Ya, nikmat sehatnya Allah cabut. Akhirnya apa? Akhirnya tidak puasa. Kalau tidak puasa artinya berhutang. Yang namanya hutang itu berat untuk bayarnya. Hutang puasa 1 hari belum tentu bisa kita laksanakan sampai Ramadan tahun berikutnya. Berat rasanya. Ada yang seperti itu? Ada nggak? Berat, padahal cuma 1 hari hutangnya. Itulah yang namanya hutang. Ya, gampang untuk diambil, berat untuk dibayar. Ya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat sehat sehingga kita bisa melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu kenikmatan yang luar biasa yang Allah karuniakan kepada kita, yang tentunya sering tidak kita sadari, yaitu adalah nikmatul iman. Nikmat iman, nikmat kita mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabb. Karena tidak semua nikmat iman ini Allah karuniakan kepada seluruh manusia. Tidak semua manusia diberikan kenikmatan oleh Allah nikmat iman, baik yang sudah meninggalkan alam dunia ataupun yang sampai sekarang masih hidup. Oleh karena itu, bersyukurlah kita. Lagi-lagi kita harus bersyukur. Karena kenapa? Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Amat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Ini sering kita lupakan, sering kita lalaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita nikmat harta, padahal harta itu bukan milik kita. Allah titipkan kepada kita, tetapi kita lupa untuk menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Kita sombong dengan pemberian dari Allah, bukan pemberian, dengan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita dikasih pinjem sepatu, kemudian kita sombong, kira-kira malu nggak tuh? Sepatu milik sendiri juga bukan, tetapi kita berlagak sombong. Nih sepatu gua keren, nih baju gua keren, nih kacamata gua keren. Padahal bukan milik dia, bukan miliknya, tetapi dia sombong. Malu nggak tuh? Malu. Lah kita manusia, berojol ke dunia, dilahirkan oleh ibu kita, tidak memiliki, tidak membawa sesuatu. Semuanya Allah kasih, semuanya Allah titipkan. Ya, untuk apa? Untuk dipergunakan oleh kita selama hidup kita hidup di dunia. Ada di antara kita yang diberikan nikmat rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tetapi tidak sedikit juga yang Allah uji dengan kesusahan. Yang namanya hidup, yang namanya susah, ataupun yang namanya senang, ini adalah dua-duanya ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita menyikapinya? Di dalam surat Al-Mulk ayat 2, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kematian, yang menciptakan kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum, lil ibtila. Apa itu artinya? Untuk menguji kalian.
Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang terbaik amal ibadahnya? Ketika kita diberikan kesenangan, kira-kira kesenangan ini digunakan nggak untuk kebaikan? Ketika kita diberikan kesusahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kira-kira kesusahan ini kita kembalikan nggak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena semua kesenangan, semua kesulitan itu adalah dari Allah. Maka sesungguhnya kita harus kembalikan kepada Allah. Keimanan inilah yang akan merubah, yang akan membedakan antara orang yang ikhlas dan orang yang tidak ikhlas. Ya, hanya orang-orang yang berimanlah yang bisa menjalani kehidupan di dunia ini dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang beriman itu terpenjara dengan aturan-aturan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Nah, dapat sepeda ini kayaknya nih. Iya. Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu adalah penjara bagi orang-orang mukmin. Iya. Dunia itu penjara bagi kita orang Islam. Bagaimana kita nggak terpenjara? Mau korupsi, Allah melihat. Mau nggak puasa, Allah melihat. Kita ngumpet di mana saja, Allah Maha melihat. Kita ngumpet di dalam gua yang gelap, di balik batu yang hitam, Allah tetap melihat. Ya, sijnun, penjara bagi kita. Kita dibatasi dengan segala aturan-aturan yang termaktub di dalam Al-Quran. Wa jannatul kafir, dan dunia itu adalah merupakan surga bagi orang-orang kafir. Mereka nggak terikat dengan peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, katanya daging babi itu enak. Katanya, karena kita belum pernah mencobanya. Ada di sini yang pernah mencoba? Naudzubillah. Kita terpenjara dengan aturan itu. Dilarang bagi umat Islam untuk makan daging khinzir, daging babi. Ya, tapi orang kafir, apakah mereka terpenjara dengan itu? Tidak. Nah, kita sebagai orang Islam, kemanapun kita, dimanapun kita, apa yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memantau. Apa yang kita lakukan, Allah melihat. Apa yang kita kerjakan, Allah melihat. Bahkan yang terbesit di dalam hati kita pun Allah Maha mengetahui. Makanya hati-hati. Ya, makanya hati-hati dengan segala niatan yang ada di dalam hati. Pantaslah Rasulullah SAW mengatakan, aku setiap harinya tidak pernah lepas dari istighfar 100 kali dalam satu hari, menurut salah satu riwayat. Ya. Karena kenapa? Setiap hari kita selalu melakukan dosa, walaupun itu cuma sekedar lintasan di dalam hati. Mudah-mudahan keimanan yang kita miliki menjadikan kita manusia-manusia yang ihsan. Ya. Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah, beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat. Lalu gimana kalau kita tidak bisa membayangkan Allah berada di depan kita? Fa innahu yaraka. Karena sesungguhnya Allah maha melihat kamu. Apapun yang kamu lakukan, Allah Maha melihat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukup dengan keimanan yang benar. Sidqul iman akan menghantarkan manusia kepada surga. Kita melihat, teringat di dalam sejarah Rasulullah SAW dalam perang Khandaq, ada salah seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz, dia masuk Islam ketika umurnya 31 tahun. Syahid ketika perang Khandaq, umurnya 36 tahun. Kematiannya menggetarkan arsy. Arsy Allah itu bergetar. Kenapa? Karena kematian Sa'ad bin Mu'adz. Kenapa dia bisa seperti itu? Sidqul iman, keimanan yang benar kepada Allah. Mudah-mudahan Ramadan
yang kita laksanakan tahun ini di bulan ini, menjadikan kita hamba-hamba Allah yang beriman. Karena orang-orang yang berimanlah yang bisa melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan. Panggilan ibadah saum adalah kepada orang-orang yang beriman. Sudah hafal kan ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu. Panggilannya ya ayyuhannas, bukan, tapi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, sampai selesai. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Sudah hafal. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita sehingga kita nanti bisa berkumpul di dalam jannahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.